Halo pemirsa, lihat, ini ada kamar mandi baru, rumah baru. Jadi kami beli rumah tapi second, dan kondisi kamar mandinya kayak gini. Mungkin pemilik lamanya nggak sempat ngosek, nggak sempat nyikat WC, jadi kayak gini jadinya. Aku di sini pakai Vixal. Tadinya mau nyoba-nyoba pembersih yang ada di marketplace, tapi aku takut zong. Jadi aku pakai yang pasti-pasti aja, yaitu Vixal. Tapi karena lama-lama boros, jadi aku ngide sendiri pakai kuas. Nah, yuk temenin aku bersih-bersih. Ini udah setengah jalan teman-teman. Tadinya ini rata hitam kayak gini, kayak yang bawah ini rata. Nah, ini udah setengah jalan. Terus aku tiba-tiba ingat, kenapa nggak aku videoin sekalian, siapa tahu ada yang perlu juga. Ini tipe kotoran yang udah menahun banget ya teman-teman, jadi nggak bisa langsung disikat. Bahkan pakai sikat kayak ginian tuh nggak mempan di sini tuh. Oh, dia nggak mempan, jadi harus pakai bantuan Vixal. Lumayan ya teman-teman. Sebelumnya ada yang bilang bisa pakai citron, tapi aku punyanya Vixal yang banyak. Aku citron tadi cuma punya satu, udah aku pakai. Kalau kalian punya citron, boleh banget dipakai, dicoba. Tadinya mau ganti keramik, tapi ternyata kalau ganti keramik dinding itu dia akan lebih mahal daripada keramik lantai. Ini keramik lantainya baru ya teman-teman, aku sekalian cerita, ini baru. Coba kami dapat tukangnya, nah ya gitu deh. Jadi banyak banget bekas cat, bekas semen. Ini nanti aku mau bersihin. Ini tadi pakai citron udah lumayan. Jadi yang sebelumnya kayak begini tuh, pakai citron jadi kayak gini, lebih bersih. Nggak sebersih kalau tukangmu bener sih, tapi karena ini keadaan darurat, jadi aku mensyukuri aja apa yang ada. Jadi bersihnya setelah benerin rumah ini, aku jadi paham sih teman-teman. Jadi tukang itu di daerah-daerah tuh beda banget ya. Kalau di kampungku jam 7 udah datang, nanti jam 4 pulang. Kalau di sini jam 10 datang, jam 3 pulang. Wow, padahal bayarnya sama. Sebenarnya memang itu karena kami nggak sempat ngawasin juga deh, nggak sempat ngawasin juga. Kami sebenarnya sewa kontraktor, tapi ternyata kalau aku di pinggiran Jakarta ya teman-teman, kalau di Jakarta tuh banyak tipu-tipunya. Ternyata
kita, terus kami pendatang nggak tahu apa-apa tapi nekat benerin rumah supaya bisa cepat dipakai. Tapi aku yang nanya memang tukangnya itu kami nggak ngawasin. Jadi ini rumah yang baru dibeli itu, kami masih ngontrak di tempat lain, hari-hari kerja, dua-duanya kerja, jadi nggak sempat ngawasin. Makanya kami ketemu kontraktor itu mikirnya dia akan beresin semuanya, tapi ternyata enggak. Setelah dibayar lunas, jadi kan setengah pekerjaan dibayar dulu, dia masih rajin, progresnya awalnya cepat. Habis itu lunas, bayarnya mulai deh tuh hilang-hilangan, bahkan tukangnya aja tuh nggak dibayar. Tukang nggak dibayar, jadi rumahku itu ditinggal setengah jalan sama dia. Pak, saya udah nggak sanggup lagi, gitu katanya. Saya udah tekor banyak, pret banget lah lo. Hitung-hitungannya gimana lo yang hitung sendiri. Udah gitu tekor banyak, dramanya banyak. Ya, bilang ketipu vendor pintu segala macam. Padahal dia ada proyek lain sama progresnya. Jadi tipenya adalah dihancurkan dulu tuh rumah. Habis itu kalau udah dihancurin kan mau nggak diselesain tuh nanggung gitu ya. Jadi harus diselesain karena hancur banget rumahnya kan. Nah setelah dihancurin, kamu udah bayar lunas, baru deh tuh slow. Nah rumahku tuh nggak yang separah itu karena aku renovasinya cuma kecil, istilahnya ngerapiin doang gitu. Jadi kami akhirnya bayar sendiri ke tukangnya, deal-dealan sendiri sama tukangnya. Baru setelah tukangnya itu dikasih duit, mereka semangat lagi ngerjain lagi. Tapi gitu, si tukang itu juga sama aja, habis dibayar kan kasbon, pembayaran terakhir lunas hilang juga. Tuh ditanya, Pak nanti ngerjain ini yuk sama saya. Sampai akhirnya tuh suamiku mau bantuin ngerjain, gak mau. Alasannya kenapa coba? Capek. Saya lagi capek badannya Pak. Emang di sana kan di proyek yang sebelah itu kan, jadi rumahku kan ditinggal untuk ngerjain proyek sebelah. Emang di sana ngerjain apa Pak gitu kan? Bukan capek badannya, capek mikirin anak gitu. Jadi intinya dia ngode minta dibayar lagi. Lah orang yang itu udah dibayar, udah enak, minta dibayar. Nah ya udah ganti tukang. Karena waktu itu tinggal dikit doang, tinggal ngaci tembok, tinggal ngecat tembok sama ngaci. Akhirnya aku bilang sama suami aku, udah aku nggak kuat bayar, udah nggak usah diaci, tembok nggak usah dicat, nggak penting amat, yang penting bisa dipakai rumahnya. Sampai aku bilang gitu, teman-teman pemirsa. Kenapa bisa sekali ya? Dari tadi aku gini-gini enggak hilang-hilang. Apakah kita memang kosong ya?
guys, drama pertukaran di Indonesia. Jadi sebenarnya kita mau ngasih kerjaan, tapi yang dikasih kerjaan tuh nggak mau kerja. Tapi aku yakin tukang-tukang yang profesional yang mahal tuh yang harganya bagus banyak. Cuma aku nggak punya duitnya, karena biasanya benar-benar bagus itu 3 kali lipat dari baju itu sekarang. Rumah di depanku itu bagus, selesainya cepat. Ternyata ninggiin atap gitu ya, habisnya 300 juta. Ya duit dari mana? Intinya gitu sih. Ternyata bukan salah tukangnya ya, ternyata adalah salahku, terlalu miskin. Jadi kalau nggak punya duit jangan benerin rumah, tercapek hati. Temanku bilang kalau Vixal itu bikin nut keramik rusak. Kalau nut di kontrak aku sih nggak rusak ya, apa tergantung nutnya gitu. Nah, aku selang-seling ya, kalau nodanya santai banget ini baru pakai Vixal, karena dia ampuh banget. Kenapa yang ini nggak mau? Teman-teman, terutama yang cewek-cewek, latenin ya, kamar mandi tuh jangan sampai kayak gini. Sebenarnya digosok seminggu sekali tuh bagus kok, nggak sampai kayak begini. Seminggu sekali aja disikat. Ini beberapa kali lagi sih. Tuh anakku udah rewel.